Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom saudara terkasih, sahabat Basilea. Jumpa lagi dalam PA hari ini dalam 1 Korintus pasal 10. Kami beri judul "Di manakah Allah saat kita menderita?" Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya baca dahulu dalam ayat 11 sampai 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika penderitaan atau pencobaan datang, kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Kita paling membutuhkan bantuan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, tetapi terkadang kita tidak kunjung datang mujizat itu, saudara. Nah, saudara jangan kecewa kepada Tuhan atas penderitaan atau pencobaan atau pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena apa, saudara? Karena pencobaan yang kita alami itu tidaklah berasal dari Tuhan, tetapi saudara, dalam Yakobus 1 ayat 14 saya bacakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kebanyakan saudara pencobaan itu datang karena keinginan kita sendiri. Walaupun mungkin ada satu kasus khusus di mana Tuhan izinkan itu terjadi, tapi saudara mayoritas adalah karena keinginan kita sendiri. Nah, di dalam pasal 10 ini kita melihat ada 4 hal yang kemungkinan besar menjadi penyebab kita mengalami pencobaan, masalah, atau penderitaan, saudara. Yang pertama, itu bisa terjadi dalam ayat 8, saudara. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Nah, jadi saudara, pencobaan itu bisa terjadi karena dosa percabulan. Salah satunya, saudara, walaupun dosa-dosa lain juga sangat mungkin membuat kita menderita. Dan yang kedua, saudara, ayat 10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kedua, saudara, pencobaan yang kita alami bisa juga terjadi karena kita dalam hidup ini sering bersikap bersungut-sungut, mengeluh selalu, tidak mengucap syukur atas yang terjadi. Kita ambil dari sisi yang negatif saja. Saudara, dalam setiap peristiwa yang terjadi selalu ada sisi positif dan negatif yang bisa kita ambil. Orang yang bersungut-sungut akan melihat itu dari sisi negatif. Dan yang ketiga, saudara, pencobaan itu bisa terjadi karena kita jatuh dalam penyembahan berhala. Ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, apabila saudara masih memiliki penyembahan berhala, jimat, atau apapun, saudara, maka kita mesti juga menjauhi itu agar kehidupan kita selaras seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, pencobaan itu bisa juga datang ketika kita mulai mencari keuntungan diri. Ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi dalam kehidupan ini, mari kita mulai belajar tidak egois, saudara, tidak mencari kepentingan kita sendiri yang harus terjadi atau yang harus terlaksana, tapi kita juga pikirkan keuntungan orang lain, kepentingan bersama. Nah, 4 hal ini tadi, saudara, sangat mungkin menjadi penyebab
besar dalam pencobaan atau penderitaan kita, meskipun ada hal-hal lain, saudara, dan meskipun ada kasus khusus yang Tuhan izinkan, yang mungkin kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Nah, saudara, tapi terlepas dari itu, kita akan belajar di manakah Allah ketika saya dan saudara menderita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang menulis puisi demikian kira-kira bunyi puisinya. Ketika Tuhan, di manakah engkau? Ketika saya berjalan melalui hari-hari yang bahagia, hari-hari yang baik, saya melihat ada 2 jejak kaki. Ketika saya berjalan di saat yang menyenangkan, 2 jejak kaki itu ada, dan itu adalah jejak kakiku dan jejak kaki Tuhan. Lalu ketika saya melewati hal yang sulit dalam kehidupan saya, ketika saya melewati semak duri atau melewati tanah berbatu, kenapa hanya ada 1 jejak kaki? Di manakah engkau Tuhan ketika saya melewati hal-hal yang buruk, ketika saya menderita? Dan Tuhan menjawab, saudara, anakku, ketahuilah ketika engkau berada di jalan yang seperti itu, jalan yang terjal, jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh permasalahan dan sebagainya, engkau melihat hanya ada 1 jejak kaki. Itu bukan karena aku meninggalkan engkau. Jejak kaki itu adalah jejak kakiku, dan saat itulah aku menggendong engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dari judul PA hari ini, di manakah engkau Tuhan saat aku menderita? Sekalipun penderitaan itu atas kesalahan kita, saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak pergi dari saudara. Tuhan selalu menanti saudara. Tuhan ingin membantu saudara. Tuhan mau, saudara, engkau punya jalan keluar atas masalahmu. Saya baca lagi, saudara, di dalam ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perlu kita pahami, saudara, bahwa pencobaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatanmu, saudara. Oleh karena itu, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, saudara. Selalu kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Anda kuat untuk menanggungnya. Dan berikutnya, saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, sebelumnya, saudara, sebelumnya, Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi, saudara, sifat Allah itu setia. Allah itu setia. Allah selalu menanti saudara. Allah selalu menunggu saudara untuk datang kepadanya, untuk meminta dan berseru kepada Dia. Allah menanti saudara untuk menyerahkan seluruh pergumulan saudara kepada Dia. Nah, saudara, Allah tidak meninggalkan kita, sekalipun saudara berpikir demikian. Allah tahu segala permasalahan yang saudara alami. Allah tahu setiap detail masalah yang saudara alami. Kalau hari-hari ini saudara sedang berpikir masalahmu berat, penderitaanmu berat, mari saudara, sudahkah saudara datang kepada Tuhan? Nah, saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jarak masalah dengan solusi adalah sejarak lutut dengan lantai. Artinya, sejauh kita mau berlutut dan berdoa kepada Tuhan, maka solusi itu akan kita dapatkan. Allah setia, saudara. Allah tidak pergi dari saudara. Allah tidak meninggalkan saudara di saat saudara menderita. Dan yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, selain Allah itu setia, Dia tidak mengizinkan pencobaan yang lebih dari kekuatan kita, Dia juga akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, saudara, mari mulai pagi ini kita jauhkan dari hal-hal yang tadi itu, saudara, percabulan, bersungut-sungut, penyembahan berhala, dan hidup yang egois, mikir keuntungan diri. 4 hal itu kita jauhkan dahulu, saudara, sambil kita terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Allah tidak meninggalkan saudara, dan Allah akan memberikan jalan keluar dalam masalah saudara. Selamat
Berjuang saudara bersama Tuhan, saudara akan menemukan mujizat dan jalan keluar sehingga saudara akan kuat menanggungnya karena Tuhan yang menyertai saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.